Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Pratiwi Nasir, SPPD, yang insya Allah akan membawakan materi perdarahan saluran cerna. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tabe dok, tabe teman-teman, izinkan saya sebagai ketua kelas hari ini untuk membacakan doa sebelum kita membuka pembelajaran pada hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrahim. Bisubhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Oke. baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi kuliah mengenai perdarahan saluran cerna, di mana mata kuliah ini berada pada pendidikan dokter semester 4 berjumlah 4 SKS secara keseluruhan dan disajikan dalam bentuk kuliah besar pada blok gastroenterohepatologi di minggu kedua ini. Nah, jadi pada blog gastroenterohepatologi untuk materi ini kita ada sesi penyampaian materi dan diskusi dalam kelas besar serta nanti akan ada diskusi pada kelompok kecil dengan problem based learning ya. Nah, pertemuan ini berjumlah total untuk blog gastro ya, berjumlah total 7 minggu dengan evaluasi pada minggu terakhir. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan umumnya mampu menjelaskan epidemiologi, etiologi, faktor risiko, menegakkan diagnosis hingga penata laksanaan, pencegahan dan komplikasi dari saluran intestinal, yaitu perdarahan saluran cerna. Tujuan khususnya itu menjelaskan etiologi dan faktor risiko yang berhubungan dengan perdarahan saluran cerna, menguraikan epidemiologi perdarahan saluran cerna, menegakkan diagnosis perdarahan saluran cerna, menjelaskan tata laksana awal perdarahan saluran cerna, menyusun strategi pencegahan dan perdarahan saluran cerna, mengidentifikasi dan menjelaskan komplikasi yang dapat timbul akibat perdarahan saluran cerna. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah ini semua berdasarkan dari rancangan pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebelumnya. Sebagai pendahuluan, perdarahan saluran cerna merupakan masalah kegawat daruratan medis yang sering kita hadapi. Manifestasi perdarahan saluran cerna sangat bervariatif ya. Nah, perdarahan dapat bersifat samar yang tidak dirasakan oleh pasien, tetapi dapat juga bersifat masif dan mengancam jiwa. Secara epidemiologi, insiden perdarahan saluran cerna di dunia diperkirakan mencapai 100 hingga 150 perawatan di rumah sakit per 100.000 populasi per tahun. Jadi cukup banyak ya. Nah, data di Indonesia menunjukkan perdarahan saluran cerna atas terbanyak disebabkan oleh ruptur dari varises esofagus, sekitar 50 hingga 60%, gastritis erosif sekitar 25 hingga 30%, ulkus peptikun 10 sampai 15%, dan penyebab lain kurang dari 5%. Sedangkan kalau di negara-negara barat, penyebab perdarahan saluran cerna bagian atas terbanyak adalah kausa non-varises dan perdarahan ulkus peptikum sekitar 50 hingga 70%. Untuk perdarahan saluran cerna bagian bawah sendiri itu mewakili 20% hingga 25% dari semua perdarahan saluran cerna. Nah, penelitian di Amerika Utara memperkirakan insiden tahunan pada orang dewasa mencapai 21 sampai 27 per 100.000 penduduk, lebih sering pada pria dan daripada wanita dan lebih banyak pada usia tua. Etiologi. Jadi untuk penyebab
perdarahan saluran cerna, jadi tadi kita bagi atas dan bawah ya. Nah, penyebab perdarahan saluran cerna untuk bagian atas itu dapat dikategorikan berdasarkan faktor anatomi dan patofisiologi, meliputi ulceratif, vaskuler, traumatik, iatrogenik, tumor, dan hipertensi portal. Sedangkan penyebab perdarahan saluran cerna bawah akut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi lesinya. Jadi lokasi lesi di kolorektal, lesi di usus halus, dan lesi pada analnya. Untuk faktor risiko sendiri, ada penyebabnya disebabkan oleh faktor usia. Biasanya pada usia-usia lanjut ya, dia lebih tinggi faktor risikonya dibanding pada usia muda. Kemudian penggunaan obat-obat antiinflamasi non-steroid, penggunaan obat-obat antiplatelet, rokok, alkohol, riwayat gastritis sebelumnya, infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan komorbid yaitu riwayat penyakit hati, aneurisma aorta, dan penyakit ginjal kronik. Nah, kita tadi klasifikasikan, kita bagi dua lokasinya atas dan bawah. Nah, perbedaan antara lokasi atas dan bawah ini dibatasi oleh yang namanya ligamentum teres ya. Jadi ligamentum teres ini di atas dari ligamentum teres itu lokasi perdarahannya disebut dengan perdarahan saluran cerna bagian atas, sedangkan di bawah ligamentum teres itu disebut dengan perdarahan saluran cerna bagian bawah ya. Nah, untuk manifestasi perdarahan saluran cerna bagian atas sendiri yaitu ada hematemesis dan melena, kemudian ada hematokesia juga jika perdarahannya masif ya. Sekali lagi jika perdarahannya masif. Nah, pada umumnya perdarahan saluran cerna bagian bawah itu manifestasi klinisnya adalah hematokesia atau buang air besar darah segar ya. Jadi ini contoh mengapa sampai ada hematemesis. Jadi muntah darah berwarna merah atau kecoklatan bila terjadi konversi Hb atau hematin oleh asam lambung. Jadi kadang dia merah segar, kadang dia warnanya kecoklatan karena itu sudah bercampur dengan asam lambung. Sedangkan melena ini juga manifestasi perdarahan saluran cerna bagian atas, di mana tinjanya berwarna hitam seperti ter, berbau busuk dan lengket. Jadi ada karakteristiknya ya. Jadi dia seperti ter, berbau busuk dan lengket. Itu disebabkan oleh karena darah dalam saluran cerna itu berada selama 14 jam. Jadi misalnya lukanya di bagian cerna bagian atas karena dia melewati seluruh usus halus, usus besar sampai akhirnya dikeluarkan melalui dubur itu membutuhkan waktu selama kurang lebih 14 jam sehingga warnanya menjadi hitam atau kita tinjanya hitam ya yang kita sebut dengan melena. Sedangkan hematokesia tinjanya berwarna merah segar. Manifestasi dari perdarahan saluran cerna bagian bawah itu dapat pula juga terjadi pada saluran cerna bagian atas kalau dia jumlahnya masif ya. Jadi kalau dia dalam perdarahannya cukup banyak pada saluran cerna bagian atas sehingga waktu transit di ususnya itu jadi lebih singkat. Nah, makanya manifestasi perdarahannya bisa jadi hematokesia ya. Oke, kita kembali ke perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, ada tadi penyebabnya disebabkan oleh kelainan ulkus vaskular ya. Jadi kalau penyebab karena ulkus paling sering adalah ulkus peptikum, perdarahan pada sirosis hati disebabkan oleh pecahnya varises esofagus, ada Mallory syndrome, gastritis berdarah dan gastropati erosiva serta pada perdarahan usus halus. Nah, kita mulai dengan ulkus peptikum. Ulkus pektikum salah satu faktor resiko yang menyebabkan terjadinya ulkus pektik yaitu adalah infeksi Helicobacter pylori. OAIN, satu obat-obat antiinflamasi non-steroid, rokok, dan alkohol. Ya, jadi dia dapat merusak mukosa lambung, menyebabkan terjadinya ulkus. Ya, jadi kita lihat di sini dikatakan ulkus peptik karena ulkusnya bisa ada di gaster dan bisa ada di duodenum. Kalau ulkusnya hanya berada di gaster, maka kita sebut dengan ulkus gaster. Jika ulkusnya ada di duodenum, maka kita sebut dengan ulkus duodenum. Ya. Kemudian yang kedua adalah perdarahan pada sirosis hati. Nah, jadi aliran darah pada hepar itu sekitar 1.500 cc per menit.
Nah, 2/3 berasal dari vena porta. Ya, karena kondisi sirosis hati. Jadi kita lihat di gambar ini ya, ada hatinya yang mengkerut, jadi tidak smooth lagi dia punya anatomi hati. Sehingga menyebabkan terbentuklah vena-vena kolateral. Nah, sehingga menyebabkan vena porta tekanannya menjadi meningkat. Nah, perdarahan pada sirosis hati dapat disebabkan oleh pecahnya varises di esofagus atau lambung. Nah, ini kita lihat ya, kalau ini kita lihat gambaran endoskopi varises esofagus. Jadi terjadi pelebaran vena-vena di esofagusnya, ya, yang kita sebut dengan varises esofagus. Nah, ketika tekanannya ini semakin meningkat, ini tekanan di vena yang ada di vena porta itu bisa jadi lebih meningkat sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah, inilah yang akan manifestasi perdarahan saluran cerna bagian atas karena varisesnya di esofagus, ya. Kemudian yang ketiga adalah Mallory Weiss. Mallory Weiss itu biasanya terjadi pada bagian gaster daerah gastroesophageal junction. Jadi penghubung antara gaster dan esofagus. Nah, biasanya pada kondisi Mallory Weiss ini dia dapat berhenti spontan 80 hingga 90% kasus dan kejadian berulangnya hanya sekitar 0 sampai 7%. Jadi jarang sekali bermanifestasi perdarahan yang berat kalau pada kondisi Mallory West, karena biasanya dia akan berhenti spontan. Kemudian yang berikutnya adalah gastritis berdarah dan gastropati erosiva. Nah, dapat kita lihat pada gambaran endoskopi lambungnya ya atau gasternya ini ada dia tidak smooth ya. Jadi ada erosi-erosi pada mukosa gaster ya. Jadi ini hanya kita bisa lihat dari hasil pemeriksaan endoskopi. Nah, kalau kalau cuma erosi seperti ini biasanya perdarahannya tidak banyak. Beda dengan pada kondisi ulkus. Kemudian perdarahan pada usus halus. Diagnosis ini sulit ditegakkan. Penyebabnya itu adalah ektasis, tumor, infeksi, iskemik, vaskulitis, varises usus halus, dan divertikel. Perdarahan saluran cerna bagian bawah itu biasanya disebabkan oleh perdarahan di vertikal, angiodisplasia, kolitis iskemik, penyakit kolon inflamatif, neoplasma, penyakit anorektal, dan perdarahan pasca polipektomi. Nah, ini kita bisa lihat dari gambaran endoskopi. Kita lihat ini kolon ya, atau usus besar. Nah, usus besarnya ini ada gambaran lubang-lubang ini seperti membentuk kantong, ya. Jadi membentuk kantong. Nah, isi dinding daripada kantongnya ini cukup tipis, ya. Ah, kapan dia terjadi perdarahan? Biasanya kalau mulai ada infeksi ataukah ada ruptur pada di vertikalnya ini. Jadi dia perforasi menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah, biasanya onsetnya tiba-tiba tanpa nyeri, perdarahannya kadang masif, merupakan perdarahan di arteri. Jadi dia lebih ngocor darahnya ya dibandingkan perdarahan pada vena. Jadi biasanya kita kita lihat ini ada di vertikal hanya dari pemeriksaan kolonoskopi. Dari kalau manifest dari anamnesis dan pemeriksaan fisik sangat sulit kita untuk menosis suatu di vertikal ya. Jadi nanti ini kita eksidental hanya kita lihat pada pemeriksaan kolonoskopi. Laboratorium yang kita periksa adalah darah peripheral cut, pemeriksaan hemostasis, liver function test, marker hepatitis, fungsi ginjal, ya, dan ada penunjang lain yaitu endoskopi ini sebagai gold standar. Mau kita pilih endoskopi atas atau bawah itu tergantung manifestasi klinis pasiennya. Kalau manifestasi klinis perdarahan saluran cerna bagian atas, maka yang kita minta adalah endoskopi atas. Kalau misalnya perdarahan saluran cerna bagian bawah manifestasi klinisnya, maka yang kita periksa adalah endoskopi bawah ya atau kolonoskopi. Kemudian fecal occult blood test dan angiografi. Jadi ini untuk tata laksananya. Tata laksananya kita bisa nilai dari penilaian awal ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, bagaimana HB, hematokrit, platelet, dan hemostasisnya. Ya, kita lihat lagi apakah hemodinamiknya tidak stabil dan ada perdarahan aktif. Jika tidak stabil dan ada perdarahan aktif, maka kita lakukan resusitasi cairan kristaloid, koloid, ataupun transfusi darah.
Kalau ternyata setelah kita resusitasi tekanan darahnya masih turun kurang dari 90/60, nadinya lebih dari 100, HB-nya kurang dari 9, maka kita lihat apakah perdarahannya berhenti atau perdarahannya lanjut. Nah, kita berikan dulu obat-obat vasoaktif. Ada yang kita sebut dengan octreotide atau somatostatin. Ya, jadi kalau perdarahannya lanjut, maka diberikan balon tamponade. Kemudian kalau masih lanjut, maka kita rujuk untuk dilakukan pembedahan. Nah, ini juga untuk balon tamponadenya terus tentu saja kita harus rujuk ya untuk karena balon tamponade itu dirujuk dipasang dengan guiding dari endoskopinya. Nah, kalau perdarahannya berhenti, maka tetap kita rujuk juga untuk mencari tahu penyebab perdarahannya dari mana dengan pemeriksaan endoskopi. Nah, kalau dia hemodinamiknya stabil setelah kita lakukan asesmen awal, maka boleh juga langsung kita rujuk untuk mencari tahu etiologi dari perdarahan saluran cerna bagian atas. Kemudian untuk khusus perdarahan saluran cerna bagian atas kausa eh, varises tadi ya, nah itu bisa kita berikan tadi intinya kalau perdarahan pada varises itu kita bisa diagnosis dengan pemeriksaan endoskopi. Makanya kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan endoskopi. Endoskopi ini bisa bersifat terapeutik ya, jadi bukan hanya untuk diagnostik. Jadi dia juga bisa terapeutik. Kita bisa kembangkan tadi balon juga kalau misalnya ternyata perdarahan varisesnya masih masif ya dan hemodinam. Yang pastinya pada saat kita kondisi pasien saat kita merujuk yaitu harus dalam kondisi stabil. Kemudian ini untuk kausanya kalau yang non varisel ya biasanya disebabkan oleh ulkus peptik makanya diberikan proton pump inhibitor ya. Kemudian kalau kausa hematokesia atau perdarahan saluran cerna bagian bawah, itu kita lihat lagi kembali hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Kalau hemodinamiknya tidak stabil, prinsipnya adalah resusitasi resusitasi pasiennya ya. Jadi stabilkan dulu hemodinamiknya, baru kita rujuk untuk dilakukan kolonoskopi. Penilaian prognosisnya ini bisa pakai Rokal score ya. Jadi dia ada variabelnya yaitu usia, shock, dan komorbiditas ya. Semakin usianya semakin lanjut maka skornya semakin tinggi, tekanan darahnya semakin turun, skornya semakin tinggi, dan semakin baik komorbidnya juga menyebabkan semakin tinggi. Jadi angka mortalitasnya juga tentunya akan semakin tinggi pada kondisi eh, komorbid yang banyak ya dan pada usia lanjut. Jadi perdarahan saluran cerna terbagi dua yaitu atas dan bawah. Diagnosis dini dan tepat akan membantu menentukan langkah terapi yang akan kita lakukan dan tata laksana yang terpenting adalah resusitasi cairan, obat-obatan, endoskopi terapeutik dan bila perlu pembedahan. Jadi kalau untuk pembedahan juga kita tetap rujuk ya. Kalaupun misalnya kamu sudah dapat, oh ini harusnya dilakukan pembedahan, maka segera rujuk dengan memastikan hemodinamik pasien stabil. Oke, sekian. Apakah materi kita pada kesempatan kali ini? Apa ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Kami dok izin bertanya dok. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak dok atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum perkenalkan dok, saya Siti Radhiyana dengan stambuk 110 2021 terkait dari materi dok di komorbidnya. Jadi disebutkan bahwa penyakit ginjal kronik ini menjadi komorbid pada perdarahan saluran cerna. Nah, yang ingin saya tanyakan dok, mengapa komorbid penyakit ginjal kronik ini menjadi faktor resiko perdarahan saluran cerna dok? Kiranya itu Ya, menerangkan dok. ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi pada kondisi penyakit ginjal kronik itu terjadi kondisi uremia. Jadi uremiknya tinggi. Nah, ureum ini dia bisa merusak mukosa saluran cerna, ya, dapat menyebabkan terjadinya ulkus. Juga dapat juga terjadi disfungsi trombosit, ya. Jadi disfungsi trombosit oleh karena kondisi uremikum.
Nah, selain daripada itu, pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik yang apalagi yang sudah menjalani hemodialisis, ketika kita lakukan hemodialisis itu biasanya kita berikan kita berikan obat antikoagulan atau heparinisasi biar darahnya tidak clotting pada saat masuk ke dalam tubuh. Ya, pada kondisi dialisis. Nah, itulah juga salah satu faktor resiko mengapa pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik dapat terjadi manifestasi perdarahan saluran cerna. Ya, jadi bisa karena kondisi uremiknya menyebabkan dia terjadinya ulkus atau disfungsi trombosit dan bisa karena obat-obat yang digunakan pada saat dilakukan dialisis atau cuci darah ya. Jadi pada saat kita dialisis pasien biasanya kita suntikan dulu obat heparin untuk pengenceran darah ya. Nah, itu supaya darahnya nanti tidak clotting atau membeku tersumbat pada saat kita lakukan hemodialisis. Nah, itulah yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan saluran cerna terutama pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik. Saya lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya juga ada sebuah skenario untuk kalian jawab, kemudian kita diskusikan bersama ya. Jadi, ini ada kasus seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan BAB encer hitam yang dialami sejak 1 hari yang lalu, disertai keluhan lemas, nafsu makan menurun. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 80/60 mm air raksa, nadinya 112 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Konjungtiva anemis, terdapat spider nevi, erythema palmaris, dan asites shifting dullness. Dari hasil laboratorium didapatkan Hb 7,8, hematokrit 24%, leukosit 5.600, trombosit 360.000. Pertanyaan pertama, apakah diagnosis yang paling mungkin? Dan yang kedua, bagaimana sih tata laksana awal pada kasus tersebut? Mungkin ada yang bersedia menjawab? Silakan. Bedok, izin dok. Ya, silakan. Kalau dok, kalau dari saya dok, karena BAB-nya encer hitam, mungkin ada perdarahan saluran cerna atas dok yang sudah bercampur dengan eh, cairan lambung sehingga berwarna hitam dok ketika BAB dok. Tapi Ya. Jadi diagnosisnya kalau kita lihat dari klinisnya ini ada shifting dullness, ada erythema palmaris. Penyebab perdarahan saluran cerna ini bagian atasnya ini karena apa? Ada yang tahu? Klinis asites, erythema palmaris, spider itu pada kondisi penyakit apa? Tapi dok, izin menjawab dok. Ya, silakan. Terlihat dari klinisnya sendiri dok, kalau dari diagnosis yang paling mungkin dok, bisa karena varses esophagus dok, karena ada pelebaran pada pembuluh darah dok, dan kemudian kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya itu ditandai juga ada spider nevi dan erythema palmaris dan adanya asites shifting dullness. Ini dimungkinkan karena adanya gangguan pada hati dok, dan bisa jadi terjadi adanya sirosis hepatis dan kemungkinan harus dilakukan pemeriksaan, eh, bisa juga USG ataupun foto polos dok. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, untuk tata laksananya bagaimana? Kondisinya ini 80/60 tensinya, nadinya 112 kali, kira-kira hemodinamiknya stabil atau tidak? dok izin dok, tidak dok, seharusnya dilakukan dosis Ya, cairan dok. iya, betul sekali. Ya, jadi penting ini makanya kita penting sekali analisis dan pemeriksaan fisik ya. Jadi kalau kita lihat anamnesisnya dia bilang cuma BAB ecer hitam. Tapi di pemfisnya oh hemodinamiknya tidak stabil, ada spider nevi, erythema palmaris, assisted shifting dullness.
Walaupun pasiennya tidak menyebutkan bahwa dia ada riwayat hepatitis atau penyakit hati sebelumnya, tapi dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan terdapat klinis tanda-tanda penyakit hati kronik, maka sudah pasti kita bisa membuat diagnosis yang paling mungkin, yaitu adanya pecahnya varises esofagus yang disebabkan oleh hipertensi porta akibat sirosis hepatis. Ya, jadi kalau sudah ada sepeda nevi, asites, ada varises esofagus, ini pasti adalah sirosis hati yang dekompensat, ya, yang dekompensata. Nah, kemudian bagaimana tata laksana awalnya? Itu lagi kembali. Ketika terjadi perdarahan saluran cerna, baik atas maupun bawah, yang paling penting kita screening adalah hemodinamik pasien. Kalau dia stabil, boleh kita langsung rujuk untuk mencari tahu penyebab perdarahannya dan untuk dilakukan endoskopi. Tapi kalau dia tidak stabil, maka tugas kita nanti sebagai dokter umum yaitu untuk melakukan resusitasi cairan. Resusitasi cairan bisa dengan pemberian kristaloid, kemudian kalau tidak berhasil naik tekanan darahnya boleh pemberian koloid, ya, ataupun boleh dengan transfusi darah. Apalagi kalau kita lihat case-nya ini HB-nya sudah 7,8 ya, di bawah 9. Jadi sudah ada indikasi untuk kita lakukan transfusi darah. Oke, apa ada yang mau ditanya? Permisi Oke, dok, izin berpen- ya silakan. Nah, tapi dok, pada kasus ini dok, apakah dari albumnya sendiri ini apakah pasti menurun dok? Tapi kalau dilihat dari Ya, kasus dok sudah ada asites hmm. dok. Alhamdulillah. Ya, jadi salah satu manifestasi tanda eh, gangguan hati yaitu adalah hipoalbuminemia. Ya, jadi albumin, kemudian faktor koagulan, semuanya itu diatur di hati, disintesis di hati. Jadi ketika hatinya mengkerut atau terjadi sirosis, ya, tentu fungsi-fungsi dari hati terganggu. Salah satunya adalah untuk sintesis albumin. Jadi biasanya kita dapat pasien kondisi seperti sirosis hati ini pasti ada terjadi hipoalbuminemia. Semakin dia rendah kadar albuminnya, tentu saja kondisi penyakit hatinya semakin berat. Ya, begitu pula dengan faktor pembekuan darahnya. Jadi kalau misalnya kita dapat CT-BT atau PTA-PTT-nya meningkat lebih tinggi, biasanya itu kerusakan hatinya juga lebih berat. Jadi dari hasil pemeriksaan lab kita sudah bisa memprediksi bahwa kerusakan hati pada pasien ini apakah dia masih ringan, sedang atau berat. Ya, apalagi kondisinya sudah dekompensata. Oke, ada lagi ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan mengenai perdarahan saluran cerna ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, Ketua kelas, silakan menutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa. Tapi dok, tapi teman-teman izin saya ingin membacakan doa penutup kelas hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab, wa ila rabbika fargab, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa rasulullahil al-fatihah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.